kalau dibilang capek sih sebenarnya capek-capek aja, cuman kan ya namanya juga kita hidup di Indonesia gitu loh, kita udah siap terima kritik dan udah belum jadi kebiasaan juga, jadi sekarang ada kritik dan apapun itu juga ya udah lewatin aja, asal nggak menyinggung nyokap sama bokap. Halo guys, selamat datang di channel @apocalypse11. Oke, langsung kita gas interview dengan Abizar. Bagaimana dia beraktivitas sekarang dan kontroversi tentang bajunya waktu umroh. Apa kabarnya dia? Langsung kita gas ya guys ya. Selamat menonton. Aku maaf mention lagi yang tadi di dalam mau ngebahas waktu biasanya netizen lagi-lagi tentang umroh pakaiannya. Lagi-lagi netizen selalu menuai kritik untuk Kak Abizar, itu gimana nih Kak? Ya gimana nih, sebenarnya kan kalau menurut gue sendiri nggak ada permasalahan dalam berpakaian di tanah suci ya. Yang penting menutup aurat, masih sopan gitu. Ya, mungkin sebenarnya apa yang orang-orang lihat itu mungkin karena rambut gue yang mendukung, kelihatannya jadi berandalan gitu. Padahal sebenarnya ya ini rambut tahun 80-an, mungkin tahun 80-an orang-orang umroh rambutnya kayak gini semua gitu. Cuman masih jarang aja mungkin. Dan juga yang gue pakai kemarin juga masih sopan, gue pakai celana biasa, celana panjang dan nggak ada lubang-lubangnya, masih pakai kemeja biasa. Karena mungkin kelihatannya ya nggak sesuai sama apa yang netizen harapin. Capek nggak sih Kak? Maksudnya dibully terus sama netizen gitu Kak? Ya kalau dibilang capek sih sebenarnya capek-capek aja, cuman kan ya namanya juga kita hidup di Indonesia gitu loh, kita udah siap terima kritik dan udah belum jadi kebiasaan juga, jadi sekarang ada kritik dan apapun itu juga ya udah lewatin aja, asal nggak menyinggung nyokap sama bokap. Biasanya kalau lagi dibully gitu Kak ngebahas nggak sih komen mereka, atau lebih baik diemin aja deh gitu? Kalau gue ngebales kalau misalnya mereka nyinggung nyokap gue atau bokap gue, kalau nyinggung gue dong gue nggak masalah sih. Udah baal berarti ya? Udah baal dari kecil juga. Dari kecil udah digituin, jadi ya udah. Tapi pernah netizen bully nyokap dan juga adik-adik gitu? Pernah, ya banyak sih, nggak cuma 1-2 kali, bahkan sering. Karena output yang gue kasih inputnya ke nyokap gitu. Karena orang pasti mempertanyakan apa sih yang nyokap gue lakuin selama hidup, kok kayaknya kelihatannya gue nggak dididik banget. Sebenarnya kan dididik, cuman ya kayak yang Bio tadi bilang dalam, karena seni itu mendobrak kebatasan, jadi gue mencoba hal itu. Tapi kalau bisa dibilang fashion yang Kak Abizar sekarang aku lihat kayak tiap tahun tuh ganti-ganti gitu. Emang orangnya tuh bosenan untuk dari segi fashion atau gimana sih? Bukan bosenan, jadi emang gue emang pengen nyoba segalanya gitu. Jadi kayak ya mungkin sekarang kelihatannya lagi biasa aja karena emang lagi malas buat berdandan gitu. Biasanya tuh gue sama Bio gue nggak mau kalah. Jadi misalnya kita datang satu acara, gue tahu Bio bakal berpakaian seperti ini, gue bakal ekstra juga. Ya mungkin orang taunya gue jauh dari penampilan layaknya almarhum Uji, tapi gue sekarang deket dengan penampilan Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari kan nama sebelum jadi ustadz. Inspired fashionnya ke siapa sih Kak? Kiblat fashionnya? Kiblat fashion nggak ada sih, gue nggak ngekiblatin fashion gue, cuman emang kemarin ada aja orang ngomong kayak Harry Styles lah, kayak apalah, cuman ya udah. Tapi kalau fashion yang Kak Abizar banget tuh kayak apa sih mungkin? Kayak apa ya? Gak tahu juga sekarang yang identik sama gue tuh apa, cuman ya belakangan ini lagi pengen biasa aja, jadi ya paling menggunakan outer seperti ini dan ini shawl ini aja ditaruh di celana gitu. Berarti nggak ada yang kayak fashion kayak yang gue lebih suka yang lebih boys atau gimana gitu, nggak ada ya? Enggak sih, sekarang universal banget sekarang fashion, siapa aja bisa pakai. Tapi kalau misalnya kayak tuntutan pekerjaan gitu pasti lebih fashionnya sendiri atau mungkin pakai stylist? Kadang gue pakai stylist, kadang sendiri, tapi lebih seneng sendiri, dan kadang juga dibantuin sama kakak. Kebetulan kakak kan juga desainer, dia juga kuliahnya kemarin desainer juga, kadang minta dibantuin kakak. Cuman untuk event-event yang nggak besar-besar banget, kayak misalnya premier film, dia kayak ngedesain sendiri. Setiap bulan ada itu nggak sih budget khusus untuk fashion? Misalkan kalau artis tuh suka belanja tiap bulan jutaan gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau gue enggak, justru gue malah banyakin pakai baju-baju nyokap sama kakak gue. Ya menghemat budget gue buat ke motor. Gimana ya? Gitu. Berarti sering switch baju sama orang tua sama adik kakak juga gitu? Sering. Jadi ya misalnya malamnya gue acara, gue pakai baju kayak ke kamar nyokap atau kamar kakak. Kak, pinjem baju dong, gue langsung nyari langsung gue ambil. Bukan tipe yang sering belanja berarti ya? Bukan, belanja kalau lagi pengen aja. Lebih ke motor berarti kalau belanja? Belanja lebih ke motor, iya. Emang minat banget sama motor ya? Iya, minat banget, soalnya emang dari kecil juga udah ditanam sama bokap main motor kan, jadi udah mendarah daging gitu motor juga. Biasanya kalau untuk budget khusus motor berapa? Sebulan nih, bisa sampai 2 digit, 3 digit? 2 digit bisa sih, cuman ya itu kan maksudnya tergantung juga, misalnya motor lagi ada trouble apa enggak ya bisa sampai 2-3, cuman sering diomelin gak sih sama mama sendiri karena budgetnya
semuanya untuk motor nih, bisa sampai 2 digit gitu. Enggak sih, nyokap nggak pernah ngomelin. Bahkan nyokap tuh waktu itu pengen beli motor. Nyokap waktu itu ngomong, Bi kayaknya gue pengen beli motor matic tapi moge. Ngomong gitu, mau ngapain dia buat ceramah-ceramah. Aduh, enggak deh, bahaya. Kak, biasanya kan kalau artis kan dia senangnya naik mobil, kok kakak lebih ke motor gitu? Gimana ya, biar nggak macet aja sih. Gue pengen pipis banget nih, maaf ya. Taruh dikit lagi deh, kalau nggak dari segi pasangan nih udah ganteng, udah punya penghasilan, udah hobi motor juga. Gimana dari segi pasangan kak? Pasangan nggak ada, lagi nggak ada, emang lagi nggak pengen. Ada pesan dari ibu nggak soal karakter cewek? Kalau karakter cewek sih enggak ya, Umi juga nggak ngebatasin karakter perempuan apa yang bakal nanti gue pilih. Lebih ke yang penting ya baik aja. Ya meskipun baik itu apa ya, sebuah visi aja. Kalau ada dia ta'aruf nggak sih kak? Ta'aruf, pengennya gitu. Cuman ya bismillah aja lah. Kalau Umi pengen ta'aruf atau lebih ke pacaran? Gue pengen ta'aruf. Umi pengen ta'aruf. Iya. Kenapa kak belum mau ada pasangan nih? Masih entar-entar aja? Gimana ya, masih pengen fokus sama diri sendiri dulu. Belum bener diri gue sendiri. Kalau udah bener, ya mungkin meskipun nggak bakal bisa bener juga. Tapi kriteria cowok cewek kakak kayak gimana? Nggak ada kriteria sih. Gue nggak ada kriteria sama sekali. Kayak ya tergantung aja emang kelihatannya gimana, kelihatannya baik atau sama-sama ngeklik ya. Kan pipis ya? Oke, silakan. Maaf banget. Lanjut lagi boleh? Boleh. Enggak. Pasangan. Kriteria. Kalau kriteria pasangan nggak ada, sama sekali nggak ada, nggak ngebatasin nanti pasangan harus kayak gimana atau visinya harus gimana, kita nggak pernah batasin. Ya baik lagi yang gue bilang, kalau misalnya emang ngeklik ya ngeklik aja. Apa? Oke, habis ini ya mbak. Terus kak, kalau untuk dari segi pasangan nih kan, udah ada nggak sih yang sering deketin kakak dari segi cewek gitu? Ya gimana, gue pun nggak ngerti gimana maksudnya ngedeketin gimana, yang pasti ya berteman aja. Richard sebagai anak Ustaz Jeffrey, terus hobi motoran dan gaya penampilan ini, seorang Umi mendukung nggak sih? Ya Umi tuh apa ya, ngedikte permasalahan berpakaian. Maksudnya ya sebenarnya lebih ke safety aja gitu. Kayak jangan pakai celana tipis-tipis atau robek-robek gini, karena amit-amitnya kalau crash kan bakal lebih fatal. Ada rambu-rambu nggak yang buat misal jodoh mungkin atau pakaian? Kalau rambu jodoh nggak ada, nyokap malah kayak lebih santai aja. Nyokap pun ngepercayain seluruhnya ke gue, karena pun nyokap juga nggak dijodohin, dan nyokap pun nenek juga nggak apa ya, nggak benar-benar ngasih tahu ntar lu jodohnya harus gini, jodohnya gini. Jadi nyokap ngasih kebebasan ke gue. Ada target nikah nggak sih kak? Target nikah nggak ada sih. Lebih jalanin aja ya? Jalanin aja. Dengan kegiatan Mbak Abizar yang padat ini, masih jaga sholat 5 waktu ya? Masih lah, sholat mah masih, pasti lah. Kak, ini kan lagi main film ya? Ya. Boleh dong ceritain sedikit filmnya seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah gue masuk ke sebuah film yang bakal tayang di awal tahun ini. Judulnya film Balada Si Roy. Itu banyak bareng cast sama kayak Bio dan lain-lainnya. Itu karakternya seperti apa di situ? Karakternya si Roy ini karakter dia rebellious gitu. Dia orangnya senang dengan kata-kata kebebasan, freedom. Dia senang dengan kata-kata namanya merdeka belajar, bahwa belajar itu nggak cuma harus dari sekolah, tapi bisa kapanpun. Tapi apa maksudnya itu bukan menjadi patokan kalau belajar harus di luar sekolah ya, nggak, tetap sekolah mah tetap. Gimana nih bermain bareng dengan Bio sendiri? Seneng sih, karena dulu gue itu ngefans banget sama Bio. Sebelum gue kenal Bio, gue ngefans banget sama Bio dari filmnya dia waktu itu di 2017-2016. Gue ngefans banget sama dia karena menurut gue mainnya bagus banget di situ. Dan alhamdulillah tiba-tiba bisa dipasangin main di sini di Balada Si Roy, dan gue bilang ke dia, Jo, sumpah ya, gue tuh dulu ngefans banget sama lo. Gimana nih kan dulu yang ngefans, sekarang bisa main bareng lagi, terus kayak temenan kemana-mana bareng gitu. Senang gimana ya, bukan sebuah kebanggaan karena gue bisa belajar banyak dari dia, dan dia juga banyak ngajarin gue, dan alhamdulillah kita juga jadi teman baik sekarang. Banyak cerita-cerita yang bisa gue sampaikan ke dia, dari fans, dari sahabat. Itu sebuah hormatan bagi gue. Ada lagi? Kak, kalau pacaran ada larangan nggak sih? Mungkin nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya itu pasti lah, maksudnya pasti lah, kalau pacaran ada larangannya pasti. Ya selayaknya aja lah. Kalau pendalaman sih soal itu, ilmu agama masih jadi prioritas nih? Masih. Jadi alhamdulillah kan gue juga masuk ke dalam sebuah klub motor yang namanya Bikers Dakwah, yang foundernya adalah Bang Alfi. Bang Alfi juga
nemuin founder nemuin Bikers Dawa itu juga gara-gara inspirasi dari bokap gue. Dan alhamdulillah sekarang masih berjalan terus gitu, dan kita juga punya banyak banget kayak misalnya agenda-agenda, kita punya rakap riders baca kitab segala macem. Jadi kita sebelum riding pun kita ngaji dulu, baca Iqra segala macem. Sudah touring sampai sejauh mana? Touring Sama ini. touring kalau gue sama mereka belum, karena nggak dapat waktunya. Kalau gue pribadi baru sampai Bali sih. Iya. Rencana mau touring kemana paling jauh Kak? Paling jauh kalau Indonesia gue pengen ke daerah Sumba, gue pengen ke Sabang juga. Ya paling pengen ke Sumba sih sekarang. Kalau boleh tahu goals hidup Kakak tuh apa aja sih mungkin yang belum tercapai? Goals hidup sebenarnya nggak ada ya, kayak biar lebih tenang aja hidup ya. Kalau gue nggak pernah ngelihat hidupku punya tujuan, karena tujuan semua orang adalah mati sih menurut gue di dunia ini, karena pada akhirnya kita juga bakal balik dengan yang namanya kematian. Ya lebih memperbaiki diri aja sih kalau tujuan gue, untuk jadi berguna buat semua orang. Oke, udah aman. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sukses ya. Sukses ya, itu tadi adalah kabar dari Abizar. Terima kasih sudah menonton dan klik video ini ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Oke, terima kasih dan arigato.